Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini, mari kita eksplorasi bersama mengenai PPh Pasal 23, yang merupakan salah satu aspek penting dalam perpajakan di Indonesia. Jangan lewatkan informasi penting ini ya. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan yang memiliki penghasilan untuk keperluan negara dan masyarakat secara umum. Pajak ini dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara dalam memberikan pelayanan dan infrastruktur kepada rakyat. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat memaksa dan tidak mengikat yang dikenakan kepada subjek pajak yang bersangkutan. Subjek pajak ini dapat berupa individu, badan usaha, atau lembaga lainnya yang memiliki penghasilan. Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Nah, salah satu pajak yang ada di Indonesia adalah pajak penghasilan Pasal 23. PPh 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan, sementara di sisi lain, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Namun demikian, tidak semua pihak dapat memotong ataupun dikenakan PPh 23. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang tercakup pada kelompok berikut ini. Pemotong PPh 23, yaitu Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggaran Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, BUT, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya, Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Jenderal Pajak. Lalu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Lalu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud PPh Pasal 21. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong. Lalu kita masuk ke tarif PPh 23. Berapa sih tarif untuk PPh 23? Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Imbalan jasa lainnya. Tarif 15%. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas. Dividen, bunga, royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud PPh Pasal 21. Dalam hal wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 200% dengan total pajak yang terutang. PPh 23 yang harus dibayar, 200% ex PPh 23 terutang. Saatnya kita beralih ke tahap berikutnya yaitu pelaporan dan pembayaran pajak PPh 23. Pembayaran PPh 23. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan peraturan pembayaran pajak mulai 1 Juli 2016 hanya dapat dilakukan secara elektronik. Pembayaran pajak dilakukan oleh pihak pemotong ke kas negara menggunakan aplikasi e-billing dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui bank persepsi, ATM, teller bank,
internet banking, yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran PPh 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah melakukan penyetoran, maka pemberi kerja akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara, NTPN, sebagai bukti pembayaran. Pelaporan PPh 23. Secara umum, pemotong pajak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk pelaporan SPT masa PPh 23 dengan menggunakan formulir kertas hard copy atau melaporkannya melalui fitur lapor pajak online, e-filing, menggunakan aplikasi SPT masa PPh 23-26. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP terdaftar. Apabila tanggal 20 jatuh di hari libur, hari Sabtu termasuk hari libur, maka dapat melaporkan paling lama hari kerja berikutnya. Berikut contoh soal agar kita lebih memahami materi ini. PT Pandu Putra Coal merupakan perusahaan kontrak karya pertambangan batubara, PKP 2B, menggunakan jasa konsultan manajemen dari Duker Consulting yang berasal Irlandia yang berada di Indonesia selama 5 bulan. Atas jasa konsultasi tersebut PT Pandu Putra Coal membayar fee jasa konsultan sebesar 300 juta rupiah. Diketahui tidak ada tax treaty P3B antara Indonesia dan Irlandia. Berapa PPh 23 yang dikenakan atas transaksi tersebut? Mari kita bahas. Pemberian jasa konsultan manajemen yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang tidak mempunyai perjanjian perpajakan tax treaty dengan Indonesia dan melebihi jangka waktu 60 hari akan dianggap sebagai bentuk usaha tetap, BET, sesuai dengan pasal 2 ayat 5, huruf M, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat menimbulkan BUT. Maka perhitungannya ialah transaksi pembayaran fee jasa konsultan manajemen oleh PT Pandu Putra Coal kepada Duker Consulting dikenakan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari nilai bruto yang dihitung sebagai berikut. PPh 23 2% kali 300 juta rupiah 6 juta rupiah. Dengan demikian, kita telah mengenal lebih dalam tentang pajak penghasilan pasal 23. Penting untuk dipahami bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi kita dalam pembangunan negara. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber terpercaya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.